Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, jamaah salat dan kajian subuh di Masjid Jami Baitur Rahman. Bapak Ibu yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita sama-sama hormati para asatiz dan asatizah, para pengurus lingkungan, pengurus masjid, termasuk juga pengurus kajian kita pada pagi hari ini. Orang-orang tua saya, para penisepuh yang saya muliakan, yang insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya, Allah ridho kepada kita, dan insya Allah pengajian ini walaupun sederhana, semoga jadi amal ibadah buat kita, amal soleh, amal baik yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali Allah berikan ketentuan ya, bisa bertemu di sebuah majelis zikir, majelis ilmu insya Allah, yang mana menurut banyak ulama ini termasuk kebiasaan yang dibenci oleh syaitan. Jadi syaitan itu sangat benci Bapak Ibu dengan kebiasaan kita mencari ilmu. Dia gedeg sama orang ngaji. Makanya dibikin ngantuk kan kadang-kadang. Iya. Udah gitu ya Pak. Di mana-mana begitu Pak. Yang saya tahu begitu ya, maaf ya. Jadi tontonan itu lebih menarik daripada tuntunan. Kita mah dengerin ceramah nggak sampai sejam juga, waduh, ini udah gelisah banget kita. Udah bete, udah suntuk, udah padangan, antuk. Tapi kalau ada tontonan Bang, 2-3 jam setengah, kita orang kata-katanya tuh. Ini benar Pak. Jadi emang ngaji itu termasuk apa ya? Perbuatan yang dibenci oleh syaitan. Kenapa dibenci? Ya karena kan banyak orang tahu gara-gara ngaji Bang. Ngaji, ya kan? Awalnya dia nggak tahu tuh, dia ngaji jadi tahu. Dan yang paling bahaya bagaimana? Awalnya dia belum mau tobat jadi bertobat, itu dia. Makanya kalau bicara masalah orang ngaji ngantuk mah ya biarin aja. Jadi gini Pak, gara-gara kita pada ngantuk ngaji nih ya, maaf nih. Makanya ada ustadz, mungkin saya juga kurang paham nih siapa yang mulai zaman dulu ya. Ustadz berinfruk gitu ya, berkreasi, memberikan humor kepada jamaahnya. Gitu. Masuk tuh, enak ceramahnya, tapi kadang-kadang kehilangan isi. Kebanyakan humor. Bahkan sekarang ada ustadz, ada guru yang ceramahnya bagus, dalam, berilmu, karena nggak lucu. Apa kata jamaah? Ah, nggak bagus, ya kan? Ilmunya dalam tuh orang, S-nya S3 kadang-kadang. Ahli tafsir, enak ceramahnya Pak. Ilmunya ada gitu ya. Cuma karena nggak lucu, apa kata orang? Ah, nggak bagus gitu kan. Tapi ada orang yang katanya ustadz gitu ya, maaf ya. Ya kan? Isinya biasa-biasa aja Pak, cuma lucu banget. Lah kata kita, ini baru guru gua. Nah, itu dia. Jadi dakwah udah kehilangan arahnya Pak. Alih-alih tuntunan jadi tontonan. Ustadz bukan sebagai panutan tapi sebagai hiburan. Naudzubillah min dzalik. Jadi humornya kebablasan, ya kan, kebablasan yang awalnya cuma buat obat ngantuk, kadang-kadang menjadi ukuran. Ya, makanya sabar, Bapak Ibu sabar. Kalau ngantuk dalam pengajian, itu termasuk mujahadah kita, berjuang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para jamaah yang saya muliakan, pagi ini kita akan masuk ke dalam hadis Nabi. Ya. Hadis ini dikeluarkan atau dibawa oleh Abu Hurairah. Ya. Ini tentang masalah rukun iman dan rukun Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas fa'atahu Jibril faqala mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqa'i wa rusuli wa tu'minu bil ba'si qala mal islam
Qala al-islamu an ta'budallah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimas shalah wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah wa tasuma ramadan. Qala mal ihsan? Qala an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jadi hadis ini Bapak Ibu ceritanya gini. Dulu itu ketika Nabi lagi kumpul, apa sih namanya, lagi kongkok lah gitu ya dengan para sahabat, tiba-tiba datang nih Pak seseorang laki-laki. Ya, bajunya putih bersih, pokoknya necis dah. Rambutnya hitam legem, berminyak, mukanya ganteng. Tapi anehnya Pak, orang di situ nggak ada yang kenal gitu. Nggak ada yang kenal gitu loh. Dibilang orang deket nggak ada yang kenal, dibilang orang jauh tapi nggak ada bekas jalan jauh gitu. Jadi orang itu rapi Pak. Kan beda ya Pak. Coba kalau kita naik mobil nih Pak, 6 jam aja kita naik mobil, ya kan berubah ya, baju pada lecek gitu kan, pokoknya ada bekas habis jalan jauh gitu. Ini orang datang ujuk-ujuk nggak ada yang kenal, dibilang orang dekat tapi nggak ada yang kenal ya, dibilang orang jauh dari mana-mana tapi kok nggak ada bekas habis jalan jauh. Orangnya ganteng Pak, mantap dah, rambutnya hitam legem berminyak, bajunya putih bersih. Datang langsung ngesrog. Apa ngesrog? Masuk gitu ya, masuk. Nggak pakai babi Bu, langsung duduk di depan Rasulullah Muhammad. Bersila dia kan. Nah ini orang langsung menempelkan ujung dengkulnya dengan ujung dengkul Nabi. Dekat banget Pak, gitu tuh. Dan meletakkan dua tangan ini di atas paha Nabi. Ya, jadi udah nggak ada yang kenal gitu kan, tapi langsung so akrab dekat sama Nabi. Tanya, ya Muhammad gitu kan, ma huwal iman? Ya Rasul, ya Muhammad, apa itu iman? Nanya nih orang. Ya kan, apa kata Rasulullah? Antum ini bilang dan seterusnya. Jadi ini mengenai rukun iman, Pak. Yang kedua, nanya mengenai Islam. Rukun Islam. Yang ketiga, mengenai apa tuh? Mengenai ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara, gitu kan? Nah, udah nanya segala macam nih, Pak. Ini orang pergi aja udah. Enggak babi Bu, enggak salim, maksudnya ngoyor. Sahabat tanya, ini orang siapa ini? Datang nggak pakai basa-basi, langsung ngesrok, nanya macam-macam. Udah dijauh dia malah pergi. Apa kata Rasulullah? Yang datang tadi itu malaikat Jibril, ya kan? Yang nyaru sebagai manusia, mengajarkan kepada kalian tentang masalah keimanan. Oh, pantesan nggak ada bekas jalan jauh, bersih, klimis, malaikat Jibril. Ya Pak, ini bukti nih Bu nih, kalau malaikat itu bisa nyamar jadi apapun yang dia mau dengan izin Allah. Termasuk nyamar jadi apa? Tukang minta-minta. Hati ya. Kalau pagi-pagi ada minta-minta jadi omelin. Siapa tuh? Malaikat. Bisa begitu Pak? Bisa. Ya Pak ya? Ini berarti datang Rasulullah. Nanya mengapa rukun iman, Islam dan juga ihsan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara masalah rukun iman, rukun Islam, ini sebetulnya sesuatu yang nggak boleh kita nggak yakini. Seorang Muslim Bang Joki kudu meyakini hal itu. Satu aja Pak rukun iman kita tolak, maaf ya, naudzubillah ya, Anda murtad. Rukun, ya nggak? Contoh maaf nih, rukun kita sembahyang apa Pak? Ini gampang aja dah. Rukun sholat apa? Yang nggak boleh ketinggalan apa? Apa? Baca, diantaranya kan baca surah Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, gitu kan? Tidak dianggap sholat atau nggak ada sholat bagi orang-orang yang nggak baca Al-Fatihah. Jadi Bapak mau sembahyang sendiri mau berjamaah mau sunnah mau wajib emang baca Al-Fatihah selama kita bisa baca. Emang ada puasa orang nggak baca Fatihah karena nggak keburu? Ada. Kapan? Ketika kita masbuk, ya kan, dalam sholat berjamaah. Jadi gini Pak, kalau kita udah berjamaah, ya kan, kalau kita nggak sempat baca sampai selesai Al-Fatihah, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Man kana lahu imam fakiraatul imam lil makmum, gitu kan, artinya bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jadi kalau kita nggak sempat baca Fatihah, maka bacaan imam bacaan makmum. Gitu.
Jadi kita jangan maksain baca Fatihah sampai habis. Kadang-kadang imam udah ngajakin ruku, kita masih jegir bae dewekan. Habisin Fatihah gitu ya. Oh, lah, udah apa? Imam ruku, milu ruku. Ustaz, saya belum baca Fatihah nih, belum kelar. Sudah di-handle oleh imam. Makanya imam dipilih yang bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu, yang paling fasih bacaannya. Ya kan? Kenapa? Karena bacaan dia imam, ukuran bacaan orang semasjid. Jadi yang paling fasih Pak, bukan yang paling tua. Ya, jadi yang tua pun maaf apa ya? Yang tua pun kalau misalnya bacaan orang semenggang nggak usah ngotot. Ada bocah nih santri ya kan usia baru 19 tahun, bacanya bagus barangkali gitu ya, banyak hafalannya, jadi imam. Itu kadang-kadang main tua-tua sih. Ah, tuan gua maju dia, wah bacanya ngaco. Jangan Pak ya. Karena ini mengenai apa namanya bacaan orang semasjid. Jadi kalau kita berjamaah baca Fatihah, kalau keburu ya, masalahnya keburu, imamnya udah ruku duluan, udah ikut aja kepada gerakan imam. Rukun tuh nggak boleh nggak ada ya. Apalagi nikah, ada rukunnya Pak. Apa kira-kira rukun nikah atau bagian nikah dah yang nggak boleh nggak ada apa kira-kira? Pokoknya kalau nggak ada dia, pernikahan orang jadi apa? Mempelai, betul aja. Lah, wali ada, saksi banyak, orang ada pengantinnya, bagaimana San? Ya nggak bisa, ya kan? Apa di antaranya ada pengantin, ya kan? Yang apa namanya berjenis kelamin berbeda ya Pak, laki perempuan tentunya, dan agamanya sama. Baru kalau ada yang lain, kan begitu. Jadi ini nggak boleh nggak ada, sama kayak rukun iman. Ya kan, Bapak yakin nih sama Allah, ya kan, yakin sama malaikat, yakin sama apa tuh, sama Rasul, tapi nggak yakin sama kiamat. Nah, hati-hati Pak, Bapak sudah mengutuk pintu kemurtadan. Alhamdulillah, ya nggak boleh Pak. Jika udah masalah iman, kita itu lebih mengedepankan dalil, ya kan, sami'na wa ata'na, milu baik, ya, sama kayak rukun Islam, ngikut aja udah Pak. Jangan kebangetan banyak mikir kalau urusan agama, samina waton aja. Contoh nih kayak kemarin tuh. Kita kurban ya Pak, kurban. Kan kurban itu kan udah diatur sama agama, ya kan? Hewan kurban itu ya kan hanya hewan ternak yang berkuku belah dua tuh, ya kan? Makanya kan onta, sapi, kerbau gitu ya, kambing, domba kan masuk tuh. Karena kan masuk ya, hewan ternak berkuku belah. Itu diatur Pak. Semua sepakat ulama dari zaman Nabi dulu sampai zaman hari akhir zaman sepakat itu hewan kurban. Jangan nakutik, kreatif. Ustaz, saya di sini mah kalau kurban kambing orang pada nggak doyan, orangnya pada darting semua di sini mah. Kalau sapi, saya punya duit, terus mana? Ini Pak Ustaz, saya mau kurban nih, tapi ya pakai ini kali ya, ayam kali ya. Ayam, iya Pak Ustaz. Saya mau beli ayam deh 5 juta, pokoknya senilai kambing dah 5 juta. Saya beli ayam baik kali ya, saya kurban. Ya orang bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena itu ta'abudi, ikut aja udah. Jangan dimodifikasi. Bapak kalau mau modif itu hanya urusan dunia, ya kan? Urusan ibadah mah ngilu aja udah. Sami'na wa ta'na. Nah, itu begitu. Waktunya juga diatur sama agama, ya. Pak, kemarin kita kurban berapa hari sih? Kurban berapa hari kemarin? 3, 6, banyak amat. Berapa hari kita kurban? Hari tasrik berapa hari? 4, sama 10 kan? 10, ya kan? 11, 12, 13, ya kan Bang? Oke. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kan? Sampai sebelum adzan asar diatur udah begitu. Makanya biarpun kata orang kenapa sih kok kita motong kurban hari Senin habis asar kok dibilang bukan kurban, itu agama Pak, itu diatur gitu ya. Jadi kalau untuk masalah rukun iman Islam Bapak Ibu, nah kita kedepankan, kita punya apa sih namanya dalil gitu ya, ikuti, yakini, pahami bahwa inilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jelas ya, itu rukun iman dan Islam. Yang ketiga apa ketiga? Ya Rasulullah, ma huwal ihsan. Ya Rasul, apa itu ihsan?
anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Tapi kalau Anda nggak melihat Allah, yakinlah Allah melihat Anda. Jadi menghayati makna pengawasan Allah. Nah Bapak Ibu maaf nih, dari 1, 2, 3 tadi tuh, ihsan ini nih yang paling sering orang tinggalin. Ya nggak Pak? Iya dong. Nah, itu kalau orang-orang kata, kalau semua orang berihsan Pak, meyakini Allah melihat dia nih, walaupun dia nggak bisa melihat Allah, korupsi nggak bakal merajalela, ya kan? Kenapa orang pada curang kalau dagang, ya kan? Orang pada curang kalau jadi pemimpin, kalau penipu orang segala macam. Kenapa? Karena nggak ihsan Pak, ya nggak? Dia merasa alah curang ini, mau orang nggak ada yang tahu ini, ya kan? Orang nggak tahu Pak, orang nggak lihat, tapi Allah lihat. Itu makanya ihsan ini sekarang udah mulai nih banyak yang ninggalin, ngakunya doang, wah gua mau Islam, gua beriman, oh, Tuhan gua Allah, tapi kagak dipakai ihsannya, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu mengenai ihsan. Terus apa lagi kata orang ini? Qala mata sa'ah ya Muhammad, kapan hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya? Sa'ukhbiruka an asyratiha. Tapi oke kata Nabi, saya akan sampaikan kepada Anda tentang apa namanya ciri-ciri atau muqaddimah hari kiamat. Yang pertama kata Nabi, idza waladatil amatu rabbaha. Kalau nanti sudah banyak budak perempuan melahirkan majikannya. Budak perempuan melahirkan majikan. Apa ini artinya? Budak perempuan, ya kan, melahirkan majikan. Apa ini Pak artinya Pak? Jadi gini Bapak Ibu, ini sebetulnya bahasa majazi ya Pak, kiasan ya. Jadi gini, apa makna daripada budak perempuan melahirkan majikan? Nanti kata Rasul sebelum kiamat nih, bakal ada zaman, di zaman itu orang tua banyak jadi apa? Kalau timbang nolongin masih mending kali ya. Jadi babu pembantu atau hampir jadi budak anak-anaknya. Anak sama orang tua udah kayak majikan sama budaknya. Udah bukan minta tolong itu, tapi nyuruh. Bu, tolong bu itu bu. Wah ini nih. Kira-kira Bu Bapak di zaman sekarang udah ada belum begitu? Ada nggak? Berarti kiamat dikit lagi. Ya kan? Jadi orang tua itu udah kayak pembantu sama anaknya. Anak udah kurang, ya pokoknya udah kayak babu. Itu udah banyak Pak. Makanya khususnya, wah ini jangan-jangan kiamat besok deh. Benar Pak? Sekarang aja Bapak Ibu maaf nih, sekarang aja nih, musim itu kan cuma 2 ya. Panas sama hujannya. Di kita kan gitu ya. Sekarang udah mulai ngaco. Coba. Ini kalau kata perakiraan BMKG sih, ini ilmu manusia nih ya. Sekarang Pak bulan apa nih? Bulan Juni ya. Juni itu udah kemarau full kemarau. Nanti puncaknya bulan Agustus tuh kata BMKG nih. Nanti September udah mulai masuk musim hujan lagi. Itu kata orang kali ya. Apa kata Allah? Hujan mah gua yang ngatur. Kamu punya lu gitu ya. Lah sekarang dia kata udah musim panas saat hujannya maknyus. Ya nggak Sat? Kalau timbang gerimis doang sih bodo amat ada gerimis ya. Lah hujannya kayak hujan musim hujan. Anginnya kencang Bang Juki. Geledeknya galak-galak. Akhirnya banyak kan? Jadi udah ngaco nih. Udah nggak bisa diprediksi. Itu termasuk tanda daripada hari kiamat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa idza tatawala ru'atul ibil buhum fil bunyan, ya kan? Ketika nanti banyak orang-orang pengembala, ya kan, yang nggak beralas kaki, yang minim baju, pengembala orang nggak mampu gitu kan, tapi berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Apa tuh? Jadi orang pengembala yang nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa-apa, pokoknya pakaiannya timbang ada gitu, berlomba-lomba bikin bangunan tinggi. Ini bahasa kiasan Pak.
Apa artinya? Nanti kata Nabi bakal ada kondisi zaman, di zaman itu ada orang nggak punya kemampuan, orang punya ilmu, tapi berlomba-lomba jadi pemimpin. Udah ada belum begitu? Kemampuannya orang, geblek mah iya, ambek doang sebakul, maunya doang, tapi orang mampu jadi pemimpin. Udah ada belum? Di mana? Oh di Konoha ya? Di Konoha. Kalau mampu mau bodo amat dah, ya kan? Mau tua kayak mau muda kayak mampu, ya kan? Punya kapasitas, punya integritas, maju monggo silakan. Orang punya kemampuan, ya kan? Menjadi pemimpin. Nah, Sadaqah Rasulullah. Nabi nggak pernah bohong. Akan tiba zaman itu kata Rasul sebelum kiamat, orang-orang bodoh, orang-orang nggak punya kemampuan, tiba-tiba jadi pemimpin. Oh, bahaya Pak. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kata Nabi, kalau urusan dipegang Pak, bukan sama yang ahlinya nih, ya kan? Udah, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Ya kan begitu ya? Karena kan tiap orang mah ada kemampuan, ya kan? Saya mah disuruh ceramah mah ayo baik. Tapi disuruh masang batu saya nyerah. Iya nggak bisa dong. Benar Zat. Kita mah ceramah mah emang bagian kita. Mandi jenazah itu bagian amil. Jarang Pak, jarang banget Bu, jarang banget dah. Ada ustadz gitu ya, ceramahnya bagus, imamnya bagus, mandiinnya juga bisa. Jarang banget itu. Kenapa? Karena orang-orang emang ada lebih, ada kurang. Ustadz A nih, ceramahnya bagus banget nih, tapi kalau ngimamin dia kurang begitu bagus. Namanya ya ada kan? Ada. Ada yang ngimaminnya tuh cakep banget, begitu ceramah orang pada ngantuk, ya kan? Ada lagi yang bisa ini, orang nggak bisa, begitu, ya kan? Jadi ngukur diri gitu kan? Nah, ini nggak mampu, nggak punya kemampuan, jadi pemimpin ya blepetan urusannya. Ingat, sabda Rasulullah. Nabi kalau ngomong emang Rasul apa ya mukjizat gitu ya, punya vision beliau kan? Ada. Nah, kalau yang dua tadi udah ada, Ustaz. Jangan-jangan kiamat nggak lama lagi nih. Iya Pak, tapi insya Allah ya, kalau saya baca hadis yang lain Pak Ji, insya Allah orang-orang beriman nggak ada yang mengalami hari kiamat. Amin. Amin dong. Oh, kok bisa begitu? Kenapa? Ya kan nanti ada duhon. Sebelum kiamat terjadi nanti ada duhon Ustaz. Duhon itu apa ya? Kalau bahasa kita mah kayak kabut, asap gitu ya. Itu kalau buat kita itu kayak orang pilek gitu. Jadi sakit satu dua hari, pokoknya kita meninggal dengan duhon itu. Nah, ketika kiamat terjadi, itu udah nggak ada orang-orang yang Tuhan sayangin. Jadi Allah itu udah agak melang-melang gitu, udahlah, agak ada yang soleh, hancurin, gitu. Ya, jadi insya Allah ya Pak, insya Allah ya kita ini orang beriman, insya Allah nggak ada yang nemuin kiamat kubro. Kenapa? Itu hari Pak, hari yang luar biasa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan? Allah goncangkan bumi segoncang-goncangnya. Bahkan pada hari itu kata Rasulullah, semua bencana alam ikut berpartisipasi. Banjir, gempa bumi, apalagi tsunami, apalagi angin puting beliung, apalagi geledek, turun semuanya. Habis kita dipakukan. Itu hari kiamat. Ya, tapi insya Allah Pak, insya Allah orang-orang yang soleh, insya Allah kalau selamatkan nggak akan menemui hari kiamat. Nah, ini tanda-tanda ini sudah ada semuanya. Nah, ketika sudah ada, maka bersiap-siaplah kiamat sebentar lagi ya. Faqala rudduhu falam yarau syai'an faqala hadza Jibril jaa yu'allimun nasa dinahum. Ya, jadi udah nanya segala macam tuh orang, langsung pergi, langsung pulang ya kan, nggak tahu kemana pergi tuh orang, hilang begitu aja. Nabi tanya, siapa itu kira-kira? Nggak tahu ya Rasulullah, Anda lebih tahu. Itu adalah malaikat Jibril ya, datang kepada kita yu'allimu gitu kan, mengajarkan kepada kita tentang agama kita ya Pak. Jelas ya? Jelas ya. Jadi pertama, malaikat bisa menyerupai siapa saja. Setan bisa menyerupai siapa saja. Cuma satu makhluk ya, satu manusia yang setan itu nggak sanggup menyerupai dirinya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak. Setan walaupun nggak bisa nyerupai Nabi ya, tapi setan bisa nyerupai orang cakep ngaku sebagai Nabi.
Makanya Bapak Ibu harus tahu dulu Nabi itu kayak apa gitu. Ya kan? Contoh gini Pak, Rasulullah cakepnya 100%. Setan kalau nyerupai Nabi nggak bisa Pak. Tapi setan bisa mengambil 90% gantengnya Rasulullah, ya kan? Beda 10 ya, aku sebagai Nabi. Makanya itulah penting kita belajar tentang Nabi itu kayak apa gitu. Kalau Bapak ngimpi ketemu orang Arab ngakunya Nabi, samain dulu sama ciri-ciri Rasulullah yang sahih gitu loh. Jangan asal sembarangan. Pak Ustadz, malam saya ngimpi ketemu Rasulullah. Lo tahu? Dia ngaku Rasulullah katanya. Oh, gimana ciri-cirinya? Oh, orang Arab Pak, ganteng dah, pokoknya jenggotan segala macam. Tapi rambutnya lurus. Ah, bukan Nabi. Nabi itu rambutnya ikal bergelombang. Jadi kalau Anda ketemu Rasul gitu ya, katanya, saya Muhammad gitu ya. Tapi rambutnya kojor gitu. Rambutnya lurus Pak, lurus gitu rambut ya. Itu bukan Nabi. Nabi itu rambutnya ikal bergelombang. Ya, kalau dipotong itu panjangnya sampai apa nih? Sampai tengkuk. Kalau dipotong ya. Kalau belum dipotong sampai menyentuh bahu. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada sebagian orang memanjangkan rambut karena katanya Nabi kalau panjang rambutnya itu sampai hampir menyentuh pundak. Tapi jangan lupa, jangan panjangnya doang diambil, rapih. Lumah panjang aut-autan, rapih. Satu, yang kedua juga diminyakin sama Rasulullah, ya. Yang ketiga pantas, ganteng, boleh. Nabi mau ganteng Pak, rambutnya ikal ya kan, ikal bergelombang hitam gitu kan, menyentuh pundak itu kan rambutnya juga ganteng banget ya mah itu, ya kan, klimis berminyak, maco itu mah. Nah kita rambut kojor, panjang doang, aut-autan aja ikutin begitu mah. Jadi kalau ada ngaku, oh saya Nabi nih, saya Muhammad Nabimu, rambutnya kok lurus? Bukan Nabi. Ya. Atau barangkali ngakunya Muhammad, tapi enggak jenggotan, malah kumisan, baplang begitu. Bukan Nabi. Ya. Karena setan bisa nyerupai orang cakep, ngaku sebagai Nabi. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ya. Nabi full, 100% gantengnya. Setan nyerupai orang cakep, ngambil aja 90%. Kita udah bisa bedain tuh. Ya. Makanya pahami dulu. Nah, ini kalau saya baca Bapak Ibu dan beberapa keterangan ulama-ulama orang soleh Pak yang mimpi ketemu Rasulullah, Nabi itu selalu mengenalkan dirinya, Ana Ahmad, saya Muhammad, atau saya Rasulullah, atau Ana Nabiuk, ya saya nabimu, ya kan saya Rasulullah, saya Ahmad, atau saya Muhammad. Itu empat kata itu suka Nabi ucapkan tuh untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang yang beliau temui. Ya, jadi kalau Bapak untuk ketemu orang punya Nabi tapi ngomongnya beda dari yang empat tadi tuh, hati-hati itu. Ya, karena setan bisa menyerupai siapa aja, termasuk menyerupai wali-wali songo barangkali. Ya kan? Oh ada orang kata yang ngimpi ketemu wali songo bla bla bla, hati-hati Pak. Setan bisa berbuat apa saja menyerupai manusia. Ya tapi kalau malaikat hanya menyerupai orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Pak? Jelas ya? Jadi ini mana rukun imam. Ya kalau udah bicara masalah rukun, Bapak Ibu nggak boleh ketinggalan satu pun. Ya ketika Bapak Ibu meyakini satu, yakini semuanya. Rukun iman ada berapa sih Pak? Iman ada berapa? Ada yang 5 tadi ya. 6 ya? Pertama apa sih? Allah pasti ya. Yang kedua malaikat, ya kan? Yang ketiga. Nah di sini ada yang mengatakan Nabi dulu baru kitab, ada yang mengatakan kitab baru Nabi. Tapi berarti ini 4 masuk ya. Yang kelima, ketetapan, ya khairihi wa syarihi gitu kan. Yang keenam, hari kiamat. Gitu. Jadi Bapak nggak boleh, sama Nabi yakin, malaikat percaya, sama kitab percaya, sama Allah percaya, tapi sama kiamat nggak percaya. Oh hati-hati itu rukun Pak. Rukun itu nggak boleh nggak ada. Yakini semuanya, ya ambil semuanya, jangan separuh-separuh. Ya rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Yang pertama syahadat, ya kan? Yang kedua sholat, yang ketiga puasa, terus keempat zakat, haji kan? Nah ini kita syahadat udah yakin, sholat udah, ya kan? Puasa udah, zakat udah, menentang haji. Haji ngapain sih haji? Haji makan itu mah pemborosan, hampir selalu mulu kita. Nah, Bapak kalau udah menentang satu rukun saja, naudzubillah Pak, kita udah mengetuk pintu kemurtadan. Lagian haji mah kan bukan tiap tahun Pak, emang saya suruh tiap tahun. Haji mah
sekali seumur hidup. Kenapa? Karena Nabi pun berangkat haji cuma sekali. Nabi itu haji cuma sekali, ya. Sekalian sama haji wada. Nah, dia wukufnya itu hari Jumat. Makanya sekarang ada yang bilang ya, kalau wukuf hari Jumat haji akbar, padahal nggak begitu. Semua haji Bapak Ibu, semua haji nih, haji ya yang ada wukufnya ya, itu haji akbar. Benar ini mah. Wukuf Senin akbar, Selasa akbar, Rebo semuanya akbar. Yang kecil itu umroh. Haji akbar Pak, itu haji yang ada wukuf gitu kan ya. Umroh itu haji itu Pak tuh, haji akbar tuh, semuanya tuh. Kalau kita berangkat ke Mekah, nggak ada wukuf, nggak ada umroh ya, itu haji kecil. Jadi Bapak nggak usah ngulang-ulangi pergi haji, berangkat lagi. Masih Bang, gue mau ketemu Jumat ini wukufnya, biar akbar haji gue. Nggak usah, ya Pak. Kalau kita emang sama wukufnya dengan Rasulullah, ya cuma sama harinya doang kan. Kalau pahala mah ya nggak bakal sama dengan haji beliau gitu. Jadi gak usah berkali-kali. Zaman dulu, zaman dulu nih, zaman haji masih gampang ya. Yang daftar sekarang, berangkat sekarang, itu ada tuh orang zaman dulu tiap tahun berangkat haji. Ngapain coba? Nyari itu tuh Jumat. Jadi udah haji nih, udah berapa kali gitu ya. Belum ketemu Jumat tuh, berangkat lagi. Nggak usah Pak. Setiap haji itu akbar. Yang haji kecil namanya umroh. Ya kan? Jadi kenapa dibilang akbar sama orang-orang? Karena umumnya hari Jumat, dan itu haji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haji itu Bapak Ibu secara bahasa berkunjung. Ya, makanya siapa orang berkunjung nih ke Mekah buat ibadah sudah dibilang haji secara bahasa ya. Makanya kalau orang pulang umroh dipanggil haji, bagian lain. Pak Haji, belum haji dia mah, baru umroh, lebih hari Pak. Secara bahasa, orang yang udah ke Mekah nih Pak, untuk beribadah ya, entah itu haji atau umroh, itu udah haji namanya secara bahasa. Karena haji itu maknanya adalah ziarah, berziarah atau berkunjung. Ya. Makanya biasa-biasa kalau ada orang baru pulang umroh dipanggil haji, ya gak usah pakai ngiri. Allah, udah haji, umroh doang dia mah, dibiarin. Lagi repot amat sih. Orang-orang Saudi sampai sekarang pergi haji berkali-kali nggak ada yang dipanggil haji. Itu orang kan begitu. Pulang haji nih dipanggil abang diem aja. Bang, matiin baik. Bang, atau temennya lu manggil abang, orang bakal nyaut. Mengapa? Haji itu. Masya Allah gue lupa. Bang Haji, apa? Dipanggil abang mingkem, panggil Bang Haji nyaut. Ada begitu nggak? Saya pernah ketemu orangnya Pak. Ada begitu? Ada. Nabi kita Muhammad pergi haji. Paling mabrur, paling bagus. Kapan kita nyebut Haji Muhammad? Gak pernah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Haji Muhammad. Gak pernah kan? Enggak pernah tuh. Allahumma sholli ala Haji Muhammad wa ala hali. Gak ada. Ya, jadi disebut atau nggak disebut jangan jadi urusan. Ya, karena secara harfiah orang yang sudah berkunjung ke Mekah ya untuk ibadah nih sudah disebut haji. Haji dalam konteks ziarah ke tempat suci. Ya, paham ya? Jadi Bapak Ibu yang udah pergi haji barangkali yang nggak usah nyari-nyari haji akbar hari Jumat, sama aja Pak. Semua kumpulnya masyarakat atau manusia di padang Arafah, haji itu maksudnya itu haji akbar. Kenapa dibilang akbar? Karena berkumpul semua manusia umat Islam di satu tempat bersama-sama, akbar. Walaupun hukumnya hari Selasa atau hari yang lain. Kayak kemarin kan banyak yang juga akbar tuh ya. Nyata enggak kan? Ya nggak usah pakai diulang, udah cukup. Cuma sekali haji. Ya manis tato'a ilaihi sabila. Ya kan meyakini yang lain menentang yang satu. Nauzubillah, kita sudah mengetuk pintu kemurtadan. Nauzubillah min dzalik. Paham ya? Oke. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada kita doa dan salam. Nanti bulan depan kita akan bicara mengenai tentang bab ya perbuatan-perbuatan yang membuat kita menjadi ahli surga. Jadi kita nih ngomongin kunci surga, Pak Ji, insya Allah ya pada bulan depan nih. Jadi yang mau jadi ahli surga bulan depan datang lagi, ya. Tuh, ya kan? Nih, hadisnya dari Abu Ayyub Al Ansori, ya kan?
tentang seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang perbuatan yudkhilunil jannah, yang mendorongku masuk ke dalam surga. Jadi bagi bapak ibu yang berminat menjadi ahli surga, bulan depan Mang Juki datang lagi. Yang nggak datang berarti nggak itu ya. Nanti kita bicara itu ya. Ini tentang masalah rukun iman Islam sudah dibahas, hadisnya Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami ya semuanya. Ya, saya emang berusaha sih kalau untuk kajian saya menghindari pembahasan khilafiyah, Pak. Saya nggak mau. Karena bagaimanapun, maaf ya, jemaah kita, orang kita kadang-kadang belum siap berbeda pendapat itu. Kesannya kalau beda udah salah lah ya. Padahal belum tentu ya. Bisa aja kita beda tapi sama-sama benar kan gitu. Emang kan tapi orang kita beda, Pak. Wah, ini Ustadz beda sama gua, ini ngaco, ini salah, ini jangan begitu, Pak. Perbedaan itu belum tentu satu benar satu salah. Boleh jadi dua-duanya benar, ya kan? Atau bahkan barangkali juga ya, karena kita nggak tahu ya, dua-duanya salah. Ya, jadi jangan menghakimi orang itu salah cuma gara-gara berbeda dengan kita. Ya, makanya saya mah di mana-mana sama-sama. Saya mah kasih materi yang empuk-empuk aja udah, jangan yang masalah hilafiyah apa kesian. Ya, orang kita begitu kadang-kadang. Ya pemahaman dia belum mendalam tapi sudah apa tuh tinggi egonya kan, wah beda ini sama gua, udah langsung dia palang begini, nggak pakai ya. Masalah kuno juga itu jangan dewasa gitu, datang itu mah. Nah, Bapak mau ngundang siapa juga sama itu, jawabannya ya begitu ya, khilaful ulama gitu ya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang kagak, tapi yang pasti sepakat ulama, nggak ada yang bilang batal subuh lu karena baca kunut, nggak ada. Atau batal subuh lu nggak baca kunut, nggak ada. Jadi ya mau dibaca silakan, nggak juga nggak apa-apa, itu yang pasti, Pak. Ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang gara-gara berbeda dengan kita, karena masalah fikih itu memang biasanya masalah yang banyak khilaf di antara para ulama. Ya, wallahu a'lam. Siapa yang paling benar di antara mereka? Wallahu a'lam. Karena kita yakin para ulama kita bicara dengan ilmu, bukan asal ngomong. Perbedaan pendapat kerap terjadi karena perbedaan memandang sebuah hadis itu atau sebuah ayat. Ya, paham ya? Sudah siap kopi morningnya? Apa hari ini? Hah? Masih hidup? Apa pakai? Apa beda ya? Apa baik? Yang penting kita masih bisa makannya. Kalau Bapak masih berani makan nasi pagi-pagi, insya Allah kita masih sehat, Pak. Karena saya ada punya kawan udah nggak makan nasi. Jadi kalau makan nasi langsung bereaksi, pokoknya udah nggak bagus sampai dia. Karena masih muda lah umurnya, 48 di bawah saya, Pak. Udah begitu tuh. Makanya Bapak kalau misalnya pagi-pagi masih bisa makan nasi uduk 2,5 piring, aman. Kali ini mah nasi uduk sampai 2,5 piring habis gitu ya, aman, berarti masih bagus berarti. Ya Pak, masa gitu 48 udah nggak makan nasi, dia nggak mau makan nasi nih, udah langsung bereaksi tuh, pokoknya dia langsung, pokoknya sakit aja. Ya, nasi uduk 2,5 piring masih bisa habis, berarti Anda aman insya Allah, sehat insya Allah. Ya. Paham semua ya? Ya Pak. Kalau nggak ada kita doa langsung. Ada yang mau dibuat dari ada yang kemana? Wah, berat ini mah. Gede orangnya, berat. Ya, Pak Haji, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Iya. Al-Kafi lebih utama dari Yasin pada malam juga. Dan setelah saya telah di kitab fikih, itu benar. Kalau minta penjelasannya, yang sejelas-jelasnya. Baik, siap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk masalah surah yang dianjurkan dibaca oleh Rasulullah pada malam Jumat, itu yang lebih kuat dasar hadisnya itu Al-Kafi. Ini diakui oleh banyak ustaz, tahu semua gitu ya. Untuk Yasin ada nggak? Ada Pak, ada. Tapi derajat hadisnya tidak sekuat surah Al-Kahfi. Bagaimana Pak? Kalau saya baca dua-duanya, ya bagus. Ya nggak ada larangan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak, Pak Ustaz, saya udah biasa baca surah Yasin, ya baca aja, nggak ada yang larang Pak. Tapi mau khususkan, ya kan, baca surah Yasin saja,
ya kan, dengan apa namanya, pemahaman ini ini mesti ada dalilnya, Pak. Karena masalah ketentuan ibadah ya Pak, pengurusan ibadah nih termasuk pahala, jaza, ganjaran itu nggak bisa pakai kita punya logika, pakai dalil yang sahih, hadis atau ayat Al-Qur'an. Karena kebetulan untuk ini hadis surah Yasin itu yang dibaca pada malam Jumat ya, ada, tapi derajatnya tidak sekuat surah Al-Kahfi. Jadi gimana Pak Ustaz? Coba baca yang mana? Ya kalau mau pilih yang kuatan baca Al-Kahfi. Jadi dosa dong baca Yasin, ya kagak dosa. Ya Pak, baca Quran mah kapan aja boleh. Cuma jangan terkesan hanya surah Yasin. Baca Al-Mulku juga silakan, Al-Waqiah juga boleh. Ya secara umum baca Quran Pak nggak ada jeleknya, bagus. Kapan aja boleh. Cuma jangan ada pengkhususan tanpa dalil. Karena mengkhususkan membaca surat tertentu ini mesti ada apa namanya dalilnya. Karena kan syariat. Nah syariat itu bukan bagian kita, tapi apa? Bagian Allah dan Rasul. Contoh gini, siapa yang baca ini gitu ya, maka pahalanya ini. Nggak apa-apa bilang begitu, tapi mesti ada dalilnya Pak. Karena untuk masalah hitungan jumlah ya kan, rakaat sholat atau mungkin fadilah amalan kita itu hanya Allah dan Rasul yang menentukan, bukan para ulama atau kita. Jadi bawa baca Yasin, monggo, apa-apa. Ya cuma emang derajat hadisnya lebih kuat surah Al-Kahfi. Tapi bukan berarti nggak boleh baca Yasin, boleh, nggak dilarang. Yasin, Al-Kahfi, Al-Mulku, atau bapak baca apa tuh satu Quran langsung 30 juz semalam Jumat, wih cakep, nggak ada larangan. Boleh-boleh aja. Secara umum baca Quran itu amalan yang sangat bagus setiap waktu, insya Allah. Paham aja ya? Waduh, cakep banget. Makasih. Ada yang lain yang perlu dijelaskan? Saya nyari RT saya mana? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nanti ngopinya di depan ya. Ya siap. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, itu yang dapat saya berikan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bang Joki, sebelum di upload ya lihat dulu ya, kalau emang pantas layak untuk di share silakan share, tapi kalau enggak jangan dulu. Takutnya agak cocok bahasanya bahasa orang bagian tadi, bahasa lu gua ya. Bapak Ibu terima kasih banyak ya sudah hadir pada hari ini, terima kasih banyak. Mohon maaf bagaimanapun kita berusaha menghindari kesalahan sebagai manusia, saya kira tidak ada ceramah yang sempurna, Pak. Nggak ada. Siapapun ustadz di sini ceramah nggak ada yang sempurna. Pasti ada aja khilaf sebagai manusia, ya kesalahan, kehilafan dari saya semuanya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu. Adapun yang benar, kebenaran milik Allah, dari Allah kembali kepada Allah. Insya Allah nanti pada bulan depannya kita ketemu lagi ya. Insya Allah sehat semuanya. Insya Allah berkah panjang umurnya. Kita bahas tentang masalah kunci-kunci surga ya. Jadi yang berminat jadi ahli surga datang lagi pada kajian subuh di bulan yang akan datang insya Allah. Ya Bapak Ibu, sebelum saya salam kita baca doa kafaratul majlis ya, supaya apa kehilafan kita di majlis ini Allah ampuni dengan fadilah doa kafaratul majlis. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita kembali ngumpul lagi, ngobrol-ngobrol di teras ini sambil menikmati teh hangat, kopi hangat, dan menu yang disajikan oleh manajemen masjid. Terima kasih sudah setia menemani kami. Silakan ambil posisi, silakan ambil tempat. Ya. Mudah-mudahan semuanya berkenan. Ya, silakan hati-hati Bu, hati-hati. Ya, monggo.